Nama saya Siti Sani, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Tanah Tidung. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada siswa kelas 10A dengan materi menganalisis nilai-nilai dan kebahasaan teks hikayat. Berikut video uji kerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Siap, Bu. Tolong dicek dulu sampah-sampahnya, tolong dibuang sampai mejanya. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa. Baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa keterangannya langsung? Siapa lagi? Langsung ya. Baiklah. Hari ini materi kita materi baru, yaitu tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks hikayat. Ya, kalian sudah tahu apa itu hikayat? Sudah pernah belajar? Ya, saya pernah nggak belajar tentang dongeng? Ada materi dongeng? Fabel? Hikayat. Kalau dongeng, fabel itu merupakan bagian daripada prosa lama, ya. Nah, salah satunya adalah hikayat. Hikayat itu bagian daripada apa ini? Tahu ini? Sering baca ya? Sering baca, sering nonton? Nah, cerita rakyat apa yang kalian biasa dengar, nonton atau baca? Paling Bunda. Apa lagi? Batu Menangis. Apa lagi? Danau Toba. Apa lagi? Lain, kalau Spiderman lain. Tangkuban Perahu. Kalau Spiderman itu adalah yang baru ya, cerita baru. Terus kalau di kampung kita ini, saya bilang ada nggak? Putri Benayu. Selain itu apa? Ada ya? Yang Sumatera Utara? Apa? Lagi Mentawai. Apa lagi? Lagu Melayu, iya Pak. Ada lagu Melayu. Oh, saya baru pernah dengar, ya. Terus apa lagi? Kalau yang Baginda tuh, Baginda itu ceritanya tuh dibagi kuburan itu ada berapa? 9 ya? 9 atau 7? Oke ya. Jadi cerita hikayat ini salah satu yang kita pelajari adalah cerita rakyat ini salah satu yang kita pelajari adalah hikayat, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai dan kebahasan pada teks cerita hikayat. Ya, nanti ada beberapa teks hikayat yang saya bagikan berdasarkan kelompoknya. Itu nanti yang dianalisis, ya. Silakan kalian baca dari sini sampai di sini dan apa yang kalian informasi atau poin-poin penting apa yang kalian dapat dari membaca. Tuan Putri. Sudah dapat
poin-poin pentingnya? Setelah kalian membaca hikayat kutipan hikayat Indra Bangsawan ini, apa informasi apa yang kalian dapat dalam cerita ini? Yang tahu mengatakan informasi apa yang kalian dapat dari cerita hikayat Indra Bangsawan? Yang angkat tangan ini, ulang-ulang ya. Ya, Kurniawi, apa yang didapat dari ceritanya? Seorang raja tuh pengen, udah lama tuh pengen punya putra gitu kan, punya anak, tapi istrinya tuh kayak lama gitu lama terus tapi setelah beberapa lama kemudian dia tuh kayak menyuruh untuk bersedekah untuk orang miskin, terus kayak berbuat kebaikan lah gitu Bu, kayak seperti sebuah hajat gitu. Nah, jadi lama kemudian daripada saat itu istrinya tuh hamil dan tidak boleh punyai sebuah orang putra. Ayo, selain itu, jawabannya lain apa? Yang bisa poin-poin selain yang dikatakan Kurniawin tadi, apalagi poin-poin yang terdapat dalam sini? Kurniawin, ya silakan. Melakukan suatu usaha untuk mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Melakukan suatu usaha apa yang ingin didapatkan? Untuk Mendapatkan sesuatu, melakukan suatu usaha untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Usaha apa yang dilakukan bisa Sarah? membaca doa kunut dan sedekah kepada orang fakir dan miskin. Oh ya, sama ya dengan Kurniawin ya berarti. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi? Ada Saya, lagi? Bu. Yang lainnya? Keturunannya ada dua putra. Yang tua itu keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahpari dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Oke, ada lagi yang lain? Atau sampai situ saja? Sampai situ cukup. Ya. Poin-poin penting yang pertama itu apa? Apa yang pertama Anda dapat tadi? Bahwa yang pertama tadi apa? Raja Indra Bungsu. Raja Indra Bungsu ini apa? Dari negeri mana? Coba ya. Raja ini sudah bertahun-tahun apa? Tidak memiliki keturunan. Bagaimana caranya tadi untuk memiliki keturunan? Dengan membaca doa Membaca doa kunut dan bersedekah ya. Terus beberapa tahun kemudian akhirnya istrinya hamil. Ada nggak hal mustahil yang kalian dapati di sini? Apa? Oh, ada Bu, itu yang anaknya yang keluar. Apa? Oh iya sorry. Itu anaknya yang adapun yang anaknya itu keluarnya dengan panah dan kita keluarnya dengan pedang. Ya, itu hal mustahil ya. Jadi cerita hikayat ini, kalau misalnya ini kan termasuk masa lama. Kalau fabel itu hewan bisa berbicara seperti manusia. Tapi kalau dalam hikayat ini ada kemustahilannya, yaitu orang yang bisa melahirkan bisa keluar sama-sama melalui sama dengan pedang. Adapun juga dengan panah. Baik ya. Selanjutnya materi kita hari ini adalah teks hikayat ya. Jadi di sini teks hikayat. Kalau begitu apa sih hikayat itu? Hikayat itu apa menurut kalian? Jelaskan nilai-nilai hikayat. Habis itu menjelaskan karakteristik bahasa hikayat. Oke ya? Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan. Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga, istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utamanya.
Ya, seperti yang dikatakan intinya berhubungan dengan istana sentris. Jadi semua ceritanya itu berhubungan dengan apa kalau istana sentris? Itu raja-raja, Kaum bangsawan, terus raja-raja. Kalau ada raja berarti ada ratu. Kalau ada ratu berarti ada menteri-menterinya, menteri. Selain itu putranya, anak-anak itu namanya apa? Pangeran. Selain itu putri-putri. putri, ya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya kesaktian, ya, kesaktian. Kalau di kampung kita pernah dengar cerita Putri Benayuk? Putri Benayuk yang di Menjelutung itu menceritakan tentang apa? Menurut kalian yang kalian dengar itu Putri Benayuk itu menceritakan tentang apa? Yang ada di kampung kita ini? Yang tenggelamnya semua kampung. Kenapa kampung apa nih yang tenggelam? Menjelutung. Kampung Benayuk ya, kampung Benayuk itu tenggelam. Mengapa bisa kampung Benayuk itu tenggelam? Kalian dengarkan ah? Gasak. Apa itu gasak? Azab. Oh karma. Kenapa? Apa sebab dia apa sebab dia karena gasak tuh? Mengetahui ikan yang dinikahkan gitu. Iya. Mereka menertawakan memakan ikan hiu. Oh, party-party. Iya. Terus yang lainnya ada nggak? Ini masalahnya kalau saya nih versinya macam-macam Putri Benayuk ini. Iya, salah satunya seperti yang dikatakan teman kita. Selain itu apa? Putri Benayuk ini. Ada nggak dengar yang apa pohon yang bisa menghidupkan itu salah satu cerita itu juga kan? Pohon yang bisa menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit ya, berarti kalau orang mati bisa hidup kembali kan? Dengan cara apa kalau yang kalian dengar? Bertaruh di Berkeliling 7 kali di pohon, harus ada niatnya. Kalau menurut kalian itu apa? Mustahil kan? Berarti anehnya, berarti pohon itu yang dikatakan sate. yang aneh itu yang kita karena mau keliling pohon sampai 7 kali. Keliling pohon itu kayak aneh ya. Berarti di situ ada kemustahilan. Karena apa? Mustahilnya orang yang sakit bisa sembuh. Orang yang di sana orang yang tidak pernah mati dan tidak pernah Tua. Oke ya. Kita lanjut. Di dalam hikayat itu ada hubungannya dengan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada berapa nilainya ini? 6. Yang pertama apa? Budaya, 2. moral, 3. agama, 4. edukasi, 5. sosial, Yang terakhir ada estetika. Ya. Nih, karakteristik bahasa hikayat. Hikayat itu disajikan dengan menggunakan apa? Bahasa Melayu klasik. Kalau namanya klasik itu apa? Kalau menurut kalian klasik itu apa sih? Jadul, lama. Oke. Nah, jadi bahasa yang dominan dalam hikayat adalah penggunaan konjungsi. Hampir pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata kait ya. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa berarti? Arti konjungsi? Kata penghubung kok. Konjungsi itu kata penghubung. Kalau dinamakan kata penghubung berarti menghubungkan antara kalimat satu dengan Kalimat kalimat lainnya. Tapi dalam hikayat konjungsi itu hampir setiap awal kalimat. Konjungsinya muncul di setiap awal kalimat ya. Terus ini ya. Kata sambung kapan digunakan? Terus ini contohnya. Pada, sebelum ya. Itu konjungsi pada dan sebelum dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu. Sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Nih,
Meskipun bahasa dalam Cipta Rakyat bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam Cipta Rakyat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Ya, jadi nanti kalian bawa HP semuanya kan? Nah, jadi nanti menggunakan AKPD-nya nanti kita untuk HP itu digunakan untuk melihat kamus besar bahasa Indonesia. Nanti kita menemukan kata-kata arkaik. Ini kata-kata arkaik nih. Laki bini. Kalau sekarang namanya Suami istri, kalau di mama dikunyah. kan tidak pernah kita bilang, makan di mama tuh makannya. Kalau kita bilang kan tidak mungkin kan, sekarang ibunya. Terus negeri Antabranta, ya, negeri yang tidak disebut atau Negara yang tidak disebut diketahui. sekarang gini, tadi kan kalau kan tadi kan saya tanya tentang kisah Putri Bernayu yang ada di Genutung, ya. Kenapa saya bilang kalian dengarnya ceritanya bagaimana sih? Menurut saya kan bisa beda-beda. Dalam satu judul itu bisa beda-beda ceritanya. Kenapa? Penyampaiannya beda kali Bu dari orang lain. Karena ceritanya dari mulut. Karena cerita itu dari mulut. Kalau cerita dari mulut ke mulut, kalau ceritanya dari mulut ke mulut, berarti dia itu anonim, tidak ada pengarangnya. Jadi berarti berdasarkan misalnya nenek kita cerita sama mama kita cerita sama paman kita, cerita sama kita. Jadi cerita itu yang hanya kita lah istilahnya yang jadi sutradaranya yang tahu alur ceritanya bagaimana, hanya kita lah. Tapi kalau kejadian ini perlu kalian ketahui. Jadi misalnya nanti kalau ada orang luar bertanya, karena itu terkenal sekali, Putri Bernayu itu terkenal sekali, terutama saya sangat meyakini. Tapi itu sebenarnya Allah. Karena gini ya, kalau waktu pertama kali saya kesini 2011, orang-orang tuh saya bingung pas nonton kan tarik-tarik juga. Aduh, Putri Bernayu nomor 5, benar nomor 5. Saya tuh bingung kenapa sih kok mereka sibuk? Tidak sampai lah kita nih, harus pasti kita pulang. Ini pengalaman pribadi saya. Dan ternyata benar, baru aja mereka menghentakkan kakinya, bilang langit. Iya, jadi di sana tuh dicopot nih. Kalau sudah dibawakan lagunya GP-nya Putri Bernayu itu pasti bencana datang. Serius, nggak sampai berapa menit habis semua tangga-tangga tuh, angin kencang. Wah, jadi nggak jadi lomba. Jadi orang takut kalau misalnya orang menjelutung menari bawa tarian Putri Bernayu itu pasti kayak gitu kacau. Itu pengalaman pribadi saya, dan saya pun meyakininya. Kan dulu saya folklore itu ngambil Putri Bernayu juga waktu kuliah. Oke ya, sekarang saya hitung 1 sampai 4. Gimana 1 sampai 4? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya silakan, yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul sama nomor 2, yang 3 sama 3, 4 sama 4, ya. Segera. Ini saya, untuk ya. Ya, nanti di lembar kerja itu setiap kelompok beda-beda teksnya ya. Kebetulan saya pengen ini adalah teks Indra Bangsawan ya. Jangan lupa ditulis nih kelasnya, nama kelompoknya. Misalnya nama kelompoknya itu kalian pakai teks apa? Misalnya pakai teks Hang Tua, tulis nama kelompoknya Hang Tua ya. Terus jangan lupa namanya. Kalau namanya lebih daripada 4 berarti ini bahasa ini ya. Terus silakan baca petunjuknya di halaman 2 ya. Di situ kalian mengenai, jadi di sini baca dulu, baru di sini dicari nilai-nilainya ya, moralnya, agamanya ya, dicari ya sama ini konjungsinya apa, kata-kata akarnya apa, kata-kata sulit yang zaman dulu. Bisa buka HP, di HP-nya dibuka untuk mencari di kamus. Misalnya laki bini itu ada di kamus. Oke, silakan dibaca. Sarah hidupnya, itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin, laki bini, dan lupa
dipakainya pada Apa? Ya, kenapa, Mei? Saya mau nanya Bu, kenapa sih harus pakai bahasa sulit? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia biasa? Kenapa yang ini hikayat gitu? Ya, Kenapa ada kata-kata sulit atau arkais gitu? ya kenapa harus pakai bahasa sulit sih? Karena apa yuk? Zaman dulu itu kita selalu menggunakan bahasa Melayu klasik, bahasa yang untuk sekarang ini bagi kalian tidak mengetahuinya. Mengapa kita harus mempelajari hikayat? Supaya budaya atau keanekaragaman Indonesia itu tidak punah, tidak hilang. Makanya di situ dimunculkanlah dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, kalau hikayat itu ada karakteristik yang unik, yaitu adalah kata-kata arkais, kata-kata yang sulit. Nah, bagaimana cara kita mencari kata-kata yang sulit itu supaya kita paham? Yaitu dengan cara apa? Membuka kamus. Insya Allah di kamus besar bahasa Indonesia itu ada ya. Nah, jadi kita bisa itu supaya apa? Budaya hikayat itu tidak punah ya. Jadi kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya-budaya yang sudah hampir punah. Jadi dimasukkanlah hikayat itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu mempelajari prosa lama dan prosa baru. Kalau misalnya puisi ada puisi lama. Berarti kalau puisi lama itu apa? Seperti apa contohnya? Pantun. Itu buktinya kan kalau pantun kan masih dilestarikan khususnya kalau kayak pernikahan, syair juga. Jadi kalian ini adalah orang yang akan melestarikan budaya kita, ya. Jadi biar tidak punah, ya. Jadi kalian inilah ya melestarikan budayanya. Budaya asing bagaimana? Boleh saja, tapi diambil yang baik-baiknya saja, yang jeleknya tidak. Ya, oke. Bagaimana, Mai? Silakan lanjutkan. Jadi itu sudah banyak nih. Tadi aku punya kayak sederhana, tadi dapat. Terserah ya, pokoknya di dalam tes ini kalian dapatnya berapa. Kalau misalnya dapat 1, ya 1. Kalau dapatnya 10, ya 10 gitu. Tergantung dari isi teksnya yang kalian dapat ya. Ya, sudah cukup waktunya. Oke. Kamu kenapa nak? Iya, bingung kenapa? tengah-tengah selesai awal Atau dengan sudah setelah juga masuk. Kita presentasi ya. Jadi nanti kita presentasi ini apa? Ini apa namanya? Kalau warna putih. Bola salju. Kenapa? Kita ambil salju. Kenapa? Kalau salju ya. Jadi ini kita anggap adalah bola salju. Jadi siap tidak siap harus tampil ke depan presentasi ya. Nanti bolanya dilempar aja di kawan, dilempar ke kelompok sana ya. Sesuai dengan irama musik. Kalau musiknya berhenti berarti stop, itulah ya presentasi. Oke? Bisa dimulai.
Sebelum kami memulai, jika kami perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani sebagai moderator. Saya Mega Dewi. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil monitoring kami tentang hikayat Bayan Budiman yang akan dipresentasikan oleh Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan, agama atau religi? Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosial, bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuanya daripada menjadi istri yang curang. 4. Budaya, anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati keras. 5. Estetika, bersih ke depan. Ia dipinang dengan anak saudagar yang kaya amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. 6. Pendidikan, bukti pendidikan. Setelah umurnya Khojar Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojar Maimun 15 tahun. Setelah Khojar Maimun 15 tahun, ayah meninggalkannya kepada bibi sebelum melakukan maka sandaran serta ubaya-ubaya sekali-sekali benar-benar jangan perniagaan perdagangan mengurangkan apapun para suka sahaja saja berhasilan berdekatan presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dari hikayat Bayan Budiman ada kalimat apatah. Kalimat apatah pada paragraf keempat. Paragraf keempat, baris terakhir. Ya. Paragraf keempat. Ya. Yang ini tuh. Oke. Apakah Izin menjawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatah memiliki arti kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban. Ada lagi bertanya? Pertanyaannya apa saja dengan nilai moral pada teks tersebut? Nilai moralnya apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Sekian jawaban dari saya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri presentasi ini. ada lagi yang bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk yang Budiman.
miskin. Nah, ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini akan dipresentasikan oleh Nilai Mardani dan Perkenalkan, nama saya Kurniawi, saya sebagai penyajian materi yang pertama. Nilai-nilai dan bukti kutipan. Yang pertama, moral. Moral dari hikayat si miskin adalah kita harus bersikap bijaksana. Dan kedua, jangan terlalu memaksa kehendak. Lalu yang kedua adalah agama atau religi. Bukti kutipan, dengan takdir Allah terdirilah di suatu buah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Yang ketiga, sosial. Dan juga kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua. Mustahilnya dia ini kan seorang masyarakat atau warga miskin gitu ya. Jadi seorang ibu ini pada saat hamil ingin sekali memakan buah mempelai dalam sebuah kerajaan. Jadi secara logika atau logis kita bahwa mana mungkin seorang warga biasa ingin masuk ke dalam kerajaan seenaknya saja untuk mengambil buah mangga tersebut. Jadi itu bisa saja menjadi hal yang sangat mustahil bagi warga kerajaan dengan masyarakat miskin. Bagaimana dengan kelompok orang tua? Ada yang ingin tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan. Presentasi ya. Di presentasi itu ada 4 teks yang dipresentasikan ya. Yang pertama apa? Tes apa aja? Indra bangsawan. Terus miskin. Terus orang tua. Terus Bayan Budiman ya. Nah, di situ pada saat kelompok apa tadi? Yang pakai apa tadi? Pada saat kelompok Bayan Budiman maju, ada kelompok dari si miskin bertanya, apatah ya. Dalam teks tersebut ada di situ kata arkais apatah ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijawab oleh Maita, bahwa apatah itu adalah pertanyaan ya. Pertanyaan bukan berarti tidak ada jawabannya. Ada jawabannya. Itu apatah tuh apakah? Kalau zaman sekarang tuh apakah? Itu ada jawabannya, tapi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi tidak perlu memberikan penjelasan. Ya. Apakah kamu ingin kaya? Itu pertanyaannya. Iya, saya ingin kaya. Apakah kamu ingin bersekolah? Iya, saya ingin. Jadi nggak perlu ada penjelasannya. Cukup iya atau tidak, bisa atau tidak. Ya. Terus lanjut lagi pada saat presentasi si miskin, kelompok Bayan Budiman bertanya mengenai ahli nujum. Ahli nujum itu zaman dulu itu adalah peramal melalui bintang-bintang. Jadi tahu kan kalian punya bintang kan semuanya? Nah, kalau zaman sekarang itu apa? Zodiak gitu ya. Kalau dulu ada namanya ahli nujum yang bisa meramal-ramal kalian. Oke ya. Terus materi sampai sini kalian akan apa itu? Saya tugaskan untuk pertemuan kedepannya kalian mencari cerpen ya. Karena kita punya materi itu adalah membandingkan nilai-nilai minggu depan tuh membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks cerpen. Kalian cari ini kelompoknya seperti ini, cari satu kelompok jadi cerpen yang berbeda ya. Nah, oke. Sekarang apa yang telah kamu pelajari hari ini? Itu cerita hikayat. Cerita hikayat. Apanya? Cerita hikayat itu apanya yang kamu pelajari? Selain itu? Pesan moral. Habis itu apa sih? Nilai-nilai ya. Terus apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kenapa? Bukan bahasa yang saya kata. Arkasi itu adalah kata, bukan bahasa ya. Dapat mengetahui arti daripada kata-kata arkasi
kursinya. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Kursinya diatur kembali. Kita berdoa, kita pulang. Kalau tidak bisa dicatat. Siapa yang rapi? Ayo silakan sambil pimpin doa. Tolong ditahu.